Bismillahirrahmanirrahim. Al-af'al hadhihi tarjamah. Ini judul ini al-af'al wal murad biha, yang dimaksud dengan af'al itu bayanu hukmi af'alir rasul, menjelaskan tentang hukumnya beberapa perbuatan Nabi. Walihada, oleh karena itu qala al-musannif, ke musannif berkata, fi'lu sahibis syariah, yakni nabi itu la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbah wa ta'ah aw ghairi dzalik wal qurbah wa ta'ah bi ma'nan wahid. Fi'lu sahibis syariah, perbuatannya nabi, perbuatan yang punya syariat, yakni nabi, yaitu nabi, itu la yakhlu, itu tidak sepi, imma an yakuna ala wajhil qurbah, itu ada kalanya dengan cara ibadah, wa ta'ah dan taat, au ghairi dzalik atau yang lainnya, wal qurbah wa ta'ah bima'nan wahid, ibadah dan taat itu maknanya satu ya. Kalau tusanu, apa artinya tusanu? Kalau mandub sama ya. Kalau tatawu sunnah. Kalau mustahab sunnah. Apa bedanya? Lafaznya, maknanya bima'nan wahid ya. Wal khulfu lafdiyun, tapi bima'nan wa. Insan, apa insan? Kalau besar. Wal khulfu lafdiyun, tapi bima'nan wa. Furida, apa furidah? Diwajib. Kalau kutibah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, itu namanya apa? Wal khulfu lafdiyun bima'nan wa. Bahasa kita namanya lafaz sinonim ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu sama. Tapi dalam mazhab Hanafi itu ada perbedaan ya. Contohnya antara tatawu, mustahab, mandub, murwafe umpamanya dan yang lainnya. Jadi dibedakan antara yang sering dikerjakan Nabi atau pernah dikerjakan Nabi. Itu beda istilah. Lebih jelasnya ada di kitab Ushul Fiqh lil Wahbah Zuhaili ya. Juz 2 mungkin ya. Apa juz 1? Ushul Fiqh karya Dr. Umar Zuhaili. Sama dengan ini. Qurbah dengan taat itu bima'nan wahid, wal khulfu lafdiyun. Fa in kana wajhu, fa in kana, jika fi'lun nabi itu ala wajhil qurba wa ta'ah, itu statusnya ibadah dan taat, maka fa indallah dalilun, fa indallah jika menunjukkan, dalilun petunjuk, alal ikhtisas bih, atas kekhususan, bihi pada nabi, maka yuhmalu, maka diarahkan, alal ikhtisas, atas kekhususan. Kal wisal fis shaumi, seperti nyambung fis shaumi dalam masalah puasa. Kal wisal seperti nyambung fis shaumi dalam puasa, artinya puasa wisal ya. Puasanya mulai pagi sampai malam ya. Mulai menjelang subuh sampai subuh lagi. Paham ya? Jadi maghrib, isya itu enggak makan, enggak minum. Jam 10 enggak makan, enggak minum. Minumnya nanti nunggu adzan subuh.
Saya dulu di pondok pernah seperti ini. Padahal nggak boleh, saya nggak boleh kan. Tapi di beberapa pesantren itu masih berlaku. Namanya puasa pati geni, ya. Jadi contohnya masalah kekebalan, biar sakti, biar bisa terbang umpamanya. Jadi selama 24 jam sehari semalam itu di samping puasa juga tidak boleh tidur ya. Jadi teman-teman itu banyak pada waktu itu ada yang pakai sepeda ontel, wis muter-muter biar nggak tidur ya, biar tidak. Ada yang nyuci, padahal bukan waktunya nyuci. Tapi ada, jadi tidur walaupun 1 detik itu langsung batal. Dulu kalau nggak salah di tahun 2003 ya, karena banyak satu kelas. Jadi masjid itu ramai masjid ya kan. Masjid ramai, ada yang keluar macam-macam, ada yang nyapu-nyapu depan pondok umpamanya. Apa tujuannya? Biar tidak tidur. Jadi di samping puasa juga nggak boleh tidur. Tidur sebentar itu langsung batal ya. Nah, jadi istilahnya pati geni. Untuk yang dimakan selama puasa itu tidak boleh dirruh yang bernyawa, harus tempe ya, tempe, tahu, nggak boleh ikan, itu nggak boleh. Jadi dulu pernah punya ustadz yang ahli seperti ini. Padahal dalam fikih, dalam syariat ini kan tidak boleh. Nah, banyak di beberapa pesantren salaf masih berlaku ya kan. Namanya pati geni. Lah puasa wisol. Jadi mulai dia menjelang subuh, sahurnya, iftarnya juga azan subuh iftarnya. Fa inna sahabata, karena sesungguhnya para sahabat, lamma aradul wisolah, ketika mereka ingin nyambung puasa atau mau puasa wisol, ternyata nahahum, Nabi melarang mereka, anhu, dari wisol. Wagolah, dan Nabi berkata, lastu kahayatikum, saya ini tidak seperti kalian semua. Lastu kahayatikum, saya ini tidak seperti kalian semua. Muttafaqun alaih. Sekilas penjelasan af'al, yang dimaksud adalah af'alun nabi. Af'alun nabi itu tidak lepas dari yang namanya ibadah. Ya, ibadah. Sehingga nanti kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi, maka umatnya tidak boleh ikut. Itu namanya khususiyah, ya, khusus pada Nabi. Contohnya puasa wisol. Jadi sahur tapi iftarnya nunggu azan subuh. Atau nikah fauqol arba. Paham ya? Nikah fauqol arba, lebih dari 4, umatnya nggak boleh. Nah, jadi sangat tidak relevan diartikan masna wa sulasa wa ruba, 2 tambah 3 menjadi 5 tambah 4 menjadi 9. Nah, itu ada sebuah kelompok namanya kaum dohiriyah yang mengartikan secara dohirnya ayat saja ya. Oh, berarti boleh-boleh saja nikah sampai 9. Buktinya pertama ayat ini, yang kedua Nabi pun nikahnya sampai 9. Wah, itu namanya tidak belajar usul fikih ya. Paham ya? Nah, jadi tidak belajar ilmu gramatika Arab, nahwu-nya. Pada masna itu kan secara nahwu. Nah, terus tidak belajar usul fikih, bahwasanya sampai tis'a itu fauqal arba, itu namanya khususiyah ya. Tidak boleh diikuti. Bahkan umatnya haram untuk mengikutinya. Jadi tidak semua fi'lun Nabi harus diikuti. Nah, sekarang ayo kita kembali kepada hadisnya. Kita ikut Nabi langsung pamannya. Nah, enggak belajar usulnya, enggak bisa ya. Enggak belajar fikih, tidak bisa. Harus belajar usul fikih, nahwu, dan ilmu-ilmu yang lain.